Salam. Salam kasih damai dan sejahtera. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basenget Kak Jubata. Yang terhormat Pastor Paroki Bunda Maria Jeruju, Pastor Paulus Pio SPD. Yang terhormat Ketua DPD Wanita Katolik Republik Indonesia, Ibu Monika Ori dan jajarannya. Yang kami hormati Ketua DPC Wanita Katolik Republik Indonesia, Ibu Elizabeth Yek dan jajarannya, beserta ketua ranting. Ada 2 ranting ya, ranting Maria 1, ranting Maria 2. Mudah-mudahan dengan pemekaran wilayah di paroki kita nanti bisa ada ranting 1, ranting 2, ranting 3, dan ranting 4. Yang kami hormati dan kami kasihi seluruh ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia dan juga bruder suster yang hadir pada hari ini. Saya mewakili DPP mengucapkan selamat propisiat kepada wanita Katolik Republik Indonesia cabang Bunda Maria Jeruju yang akan mengadakan kompercap ini. Semoga dengan kompercap ini menghasilkan kader-kader yang dapat menjadi teladan dan contoh, terutama bagi suaminya dan juga bagi anak-anaknya. Dan saya berharap sebenarnya wanita Katolik Republik Indonesia ini bisa menginisiasi seluruh ibu-ibu dan juga wanita Katolik yang sudah 18 tahun. Karena ini bukan milik ibu-ibu sebenarnya. Ada selentingan zaman kami dulu, WK itu kan W itu mama. Wajarlah mama Katolik katanya. Jadi ada misalnya ibu-ibu, tidak tahu di sini apakah suster ada yang bergabung, karena di beberapa paroki saya lihat ada yang bergabung begitu. Ya. Tetapi ya mungkin gabungnya lebih di kerohaniannya, di seksi rohani atau sebagainya. Dan yang paling kontekstual di organisasi massa Katolik sekarang ini di Indonesia ya WKRI. WKRI ini udah meratifikasi statutanya. Jadi tidak seperti organisasi yang lain. Yang lain itu masih menggunakan daerah provinsial atau misalnya daerah otonom. DPC-nya kabupaten gitu. Tapi kalau wanita Katolik ini lebih progres. Dia menggunakan paroki sebagai cabangnya. Nah itu yang betul sebenarnya. Karena apa? Karena teritori yang dibangun oleh Keuskupan ini sebenarnya untuk membuat organisasi ini bisa menyatu sebenarnya dengan kerja-kerja dari paroki. Terutama penasehatnya adalah pastor paroki. Dan itu memang harus menjadi suatu hal yang dicontoh oleh organisasi lain. 3 organisasi lain itu masih sifatnya eksklusif, misalnya ISKA itu eksklusif. Kemudian pemuda Katolik, ya ada, tapi geraknya juga sebenarnya sudah bagus sebenarnya dulu ya, zaman-zaman kami dulu. Saya ini 3 organisasi itu udah masuk, kecuali WKRI saja karena saya laki-laki tidak boleh masuk kan begitu. Ya, ya. Jadi seperti itu. Ya begitu juga dengan ya PMKRI. PMKRI waktu itu saya kasih masukan waktu mereka munas itu harusnya sudah mengikut contoh statuta dari WKRI, tapi tidak mau, katanya organisasi kader. Nah ini yang harus kita juga support sebenarnya. Makanya saya berharap DPC, terutama juga bantuan dari DPD untuk sering mengadakan kegiatan-kegiatan kaderisasi masa penerimaan anggota atau apalah namanya. Nah sekarang ada simpatisan, karena statutanya usianya cukup panjang, ini sudah 97 tahun kalau tidak salah. Dan salah satu tokohnya inilah yang merintis Bimas Katolik, Dirjen di Jakarta, Ibu Kaswari kalau tidak salah. Ini yang Dirjen, mungkin Dirjen pertama dan belum ada lagi Dirjen yang wanita setelah Bu Kaswari itu, kalau tidak salah ya. Ini nanti bisa dikoreksi. Harapan kami DPP ini yang pertama mampu untuk bisa menginisiasi ibu-ibu atau wanita Katolik itu bisa menjadi anggota lah. Saya tadi lihat anggotanya, pengurusnya 25 katanya untuk memilih. Ya itu memang organisasi kader ya seperti itu. Tetapi alangkah baiknya memang nanti setelah ranting ada pengurus-pengurus atau koordinator di lingkungan-lingkungan. Kalau memang statutanya atau memang itu bisa dimasukkan dalam struktur gitu. Jadi sehingga bisa mengakomodir ibu-ibu yang ada di lingkungan. Maklumlah ibu-ibu ini kan agak minder katanya kalau ikut WKRI, mesti orang yang sekolahan katanya, minimal SMA. Ibu-ibu yang tidak tamat SMA itu kan lalu minder, mundur. Ya. Jadi yang pengurusnya harus sarjana dan sebagainya. Padahal tidak ada seperti itu.
pembentukan wanita Katolik Republik Indonesia ini sebenarnya adalah kesetaraan gender, ya, hak yang luar biasa untuk wanita berkarya sebagai, ya, masa sekarang gereja. Kemudian yang kedua, rajin-rajinlah memantau suami ibu-ibu, kan begitu. Jadi yang paling utama itu, percuma saja misalnya kita aktif sibuk sana sini, suami tidak terurus, kan begitu. Ya, saya punya bibi dulu, di mana-mana dia aktif, bahkan dia buat sesuatu yang besar sekali, ya, mengalah-ngalahkan DPD. Ya, ujung-ujungnya suaminya meninggal, ya apalah artinya. Sudah dinasihati oleh ibu saya, ya, aktifnya luar biasa di WKRI, tapi itu suaminya lupa. Ya, saya sekali datang ke rumahnya, kemana ibu? Kemana bibi? Ya, katanya, ya, almarhum paman itu ya sendiri-sendiri terus. Jadi percuma saja kita aktif WKRI, istri suami tidak diurus, anak-anak tidak terurus, ya kan. Jadi itu akhirnya ya gagal menjadi ibu rumah tangga. Itu kan akhirnya kan tidak bisa ditebus dengan apa-apa. Penyesalan datang terakhir. Lalu di akhir-akhirnya lalu berhenti lagi jadi guru agama dan sebagainya. Ibu-ibu tahulah yang di DPD siapa bibi saya itu, ya. Dia aktif benar ya waktu di Bengkayang itu, sampai buat kegiatan itu melebihi kegiatan di pusat. Ya karena ya keinginan tadi, ya kan, semangat tinggi, ya kan, lupa juga dengan keluarga. Tidak bisa juga begitu. Nah itu pengalaman, ya, saya cerita pengalaman keluarga sendiri. Kalau keluarga orang nanti orang marah, ya. Jadi itu, jadi jangan sampai kita buat kegiatan lupa dengan suami, lupa dengan anak. Maklumlah kalau udah ibu-ibu kegiatan ini kan senangnya kan gosip, digosok makin sip, kan begitu. Jadi yang ketiga juga ya jangan menceritakan aib dari keluarga-keluarga orang. Karena banyak wanita Katolik ini lalu rusak kepengurusannya karena itu tadi, menceritakan suami orang, menceritakan anak-anak orang, sehingga akhirnya keinginan kebahagiaan untuk dapat dihibur di wanita Katolik Republik Indonesia itu menjadi modar, katanya, menjadi hilang. Ya, sehingga bubar. Akhirnya wanita Katolik itu hanya ngurus masak-masak aja, ya, masak-masak. Kalau bagian masak ibu wanita Katolik, padahal sebenarnya wanita Katolik bukan masak-masak. Wanita Katolik ini kaderisasi, kader untuk tokoh-tokoh politik nasional, politik lokal, daerah. Siapa tahu di WKRI ini ada yang mau menjadi calon legislatif dan sebagainya, untuk memperjuangkan hak-hak, ya, orang-orang yang terpinggirkan, bukan hanya hak orang Katolik tapi orang-orang yang terpinggirkan. Ya, itu. Kemudian yang keempat, ya, saya selalu ingat wanita Katolik Republik Indonesia ini, ya, selalu kompak, bajunya warna biru, konsisten lah dari zaman dulu. Biru ini kan artinya lambangnya Bunda Maria, Stella Maris, ya, laut begitu. Sehingga hatinya sabar, ya, bisa memaafkan, mengampuni suami, ya, tidak pendendam, tidak bahasa ya bercekak, betonseng, ya. Masa aktivis WKRI berkelahi, tidak teguran, ini sama sekali tidak sebagai organisasi kasih jadinya, atau pamer, ya, misalnya. Sehingga organisasi ini tidak bisa menjadi, ya, lahan untuk memberikan sukacita kepada ibu-ibu. Nah, ini saya sangat bersyukur nih, ibu-ibunya banyak nih, tapi kalau core-nya kok ya yang itu-itu saja begitu. Itu kritik juga, kan begitu, ya. Jadi saya selaku ketua bidang 1 tuh melihat ibu-ibu ini pas kompercap rajin begitu, bajunya mantap begitu, ya. Mengapa waktu kor tidak seperti ini begitu, ya? Tampilkanlah kecantikan ibu-ibu sebagai suatu bentuk keindahan, ya. Jadi kan kami para bapak-bapak juga akan menginisiasi itu untuk ibu-ibu kami, kan begitu. Senior senang istri orang, senangnya dalam artian anggun dan sebagainya, kan begitu. Dengan junior jujur dengan istri orang, ya, bisa jadi ibu-ibu menjadi pusat curhatnya bapak-bapak, tapi mohon maaf hati-hati juga begitu. Dan yang terakhir, ya, saya juga bangga dengan ibu-ibu ini yang telah membesarkan anak-anak dan juga mendukung karir suami. Rata-rata ibu-ibu di sini suaminya ya sukses karena ibu-ibu, ya. Artinya dukungan suami atau dukungan dari ibu-ibu untuk karir suami itu begitu luar biasa, sehingga ibu-ibu dapat, ya, penghargaan, ya, secara moral, juga penghargaan secara gereja. Jadi didukunglah karir suaminya, ya, dan dipantau dan diawasi terus, ya. Suami ini kan perlu dipantau, kalau tidak dipantau, diawasi, ya kan, itu kan bagian dari waskat, pengawasan melekat. Yang sampai suami itu dicuri oleh, ya,
pembinor katanya, ya kan? Dan misalnya ada pelakor gitu ya. Nah ini, jadi saya selaku DPP mengucapkan terima kasih untuk kepengurusan sebelumnya ya. Bahkan ini ada ibu-ibu kita, nenek-nenek kita yang masih aktif begitu kan. Letingan mertua saya sudah almarhum masih mau aktif. Jadi maksud saya ya marilah yang muda-muda usia, saya pikir nanti mungkin bisa dirancang itu oleh DPD bagaimana menginisiasi kader muda itu yang 18 tahun ke atas. Saya tanya yang letingan istri saya, ngapa enggak gabung di WK? Enggak ada kawannya katanya, ya kan? Ada sih kawannya tapi enggak akrab gitu. Padahal mereka itu dulunya aktivis PMKRI, ya. Bahkan ada aktivis pemuda Katolik, ngapa enggak gabung di WKRI? Saya bilang kan. Ya, karena itu tadi ada ya namanya keminderan atau mungkin karena ndak enak dengan gurunya atau ndak enak dengan keluarganya dan sebagainya. Nah mungkin itu bisa diinisiasi ya. Yang muda-muda terima kasih yang sudah bisa gabung ya. Jadi mungkin itu dibuatlah usia nanti ya supaya untuk mencetak kader-kader ke depan. Sekali lagi selamat dan semoga terpilih ketua yang dapat menjadi teladan membimbing ibu-ibu sekalian dan juga bekerja sama dengan kami di DPP. Jadi kami tidak mau membentuk ibu paroki di sini karena saya bilang dengan Bu Iyek kalau ada ibu paroki nanti kelayu pula kan kayak paroki yang lain tuh. Jadi ibu paroki itulah ibu wanita Katolik itu begitu. Jadi jangan ada organisasi tandingan, ya kan? Nah, jadi karena ibu paroki itu ya ibu-ibu wanita Katolik lah. Dan juga gereja sudah menyiapkan fasilitas sekretariat ya mohon maaf memang di belakang yang sudah disiapkan oleh pastor. Pergunakan rawat ya. Karena tempat itu Bapakat ya belum punya sekretariat ya. DPP saja numpang mana-mana begitu. Tapi pastor sudah menginisiasi sekretariat di dalam gereja ya. Kemudian juga bisa menjadi contoh untuk organisasi-organisasi lainnya. Sekali lagi demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Tuhan memberkati kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bahasa Ingat Kak Jubata. Salam.